Terima kasih telah menonton video kami. Untuk mendukung channel ini tetap berjalan dan berkembang, silakan klik tombol like, subscribe dan nyalakan tanda lonceng agar tidak ketinggalan video terbaru kami. Sundang dikenal sebagai seni bela diri pada zaman Kerajaan Majapahit, dan hanya dipelajari oleh unit khusus Bayangkara yang merupakan pasukan elit dalam militer Kerajaan Majapahit. Seni bela diri Majapahit tersebut, dikenal dengan sebutan Sundang atau Kali Majapahit. Ilmu bela diri ini mengkombinasikan teknik pertarungan, di mana seorang prajurit bisa menggunakan teknik patahan yang dikombinasikan dengan beberapa senjata, seperti pedang dan keris di kedua tangan sebagai alat bertarung. Sundang terdiri dari beberapa unsur mulai dari pertahanan, penyerangan, penaklukan, penyusupan, dan perlindungan. Kali Majapahit, menjadi modal dasar keprajuritan Majapahit, berasal dari Mahisa Anabrang atau Kebo Anabrang. Kebo Anabrang adalah Laksamana Singhasari yang dikirim saat ekspedisi Pamalayu, pada zaman Raja Kertanegara. Sekembalinya ke Jawa, Anabrang mendapati Singhasari sudah runtuh dan berganti dengan Majapahit. Ia lalu memperkenalkan ilmu bela diri keprajuritan yang disebut Sundang kepada bala tentara khusus Majapahit yaitu Bayangkara. Sundang awalnya adalah penggabungan ilmu bela diri militer Kerajaan Singhasari dan Dharmasraya, kemudian diaplikasi dengan sokongan dua senjata tajam, berupa pedang di tangan kiri yang disebut Sundang dan keris di tangan kanan yang disebut Taji. Konsepnya adalah tidak menghindar tetapi justru menyusup masuk ke area pertahanan lawan di sisi terlemahnya. Sundang memperpadukan ilmu bela diri teknik telikungan atau patahan lalu dikombinasikan dengan senjata tajam. Sundang memiliki teknik pertarungan yang terbagi menjadi beberapa unsur. Unsur pertahanan yang disebut dengan Sundang Gunung, Sundang Kali dan Sundang Laut untuk penyerangan dan penaklukan, Sundang Angin untuk bentuk penyusupan, Sundang Matahari untuk perlindungan raja dan keluarganya. Sejarah mencatat ilmu ini sangat kejam, karena serangannya mengalir deras sesuai unsur alam semesta yang menandainya. Saat terjadi pemberontakan Ranggalawe, Kebo Anabrang ditugaskan untuk memadamkan pemberontakan tersebut. Dalam Kidung Ronggolawe, Kebo Anabrang disebutkan mengalahkan Ranggalawe. Namun kemudian Anabrang dikalahkan oleh Lembu Sora. Seorang Ranggalawe, yang dikenal cukup perkasa pun harus takluk dengan tubuh tercabik-cabik di pertarungan tengah sungai melawan Kebo Anabrang. Kekejaman ilmu ini adalah tidak dapat dihentikan sebelum lawan ditaklukkan, dia akan mengalir bak air bah yang tak terbendung. Anabrang dibunuh karena pembalasan dendam sebab Ranggalawe adalah keponakan Lembu Sora. Sepeninggal Mahisa Anabrang, ilmu ini diwarisi putranya Mahisa Teruna atau dikenal sebagai Adityawarman Raja Kerajaan Dharmasraya. Adityawarman mengajarkan teknik bela diri keprajuritan ini, kepada tentara Majapahit dan Dharmasraya di Sumatera Barat. Dari prajurit-prajurit Majapahit dan Dharmasraya inilah, Sundang Majapahit berkembang ke Kepulauan Riau, Bugis, Wajo, Semenanjung Melayu hingga ke Sulu, Filipina. Beberapa kerajaan yang dahulu diajarkan juga sudah banyak yang menghilang kecuali Kerajaan Sulu yang ada di Filipina. Seni bela diri ini masih dikembangkan hingga sekarang dan menjadi salah satu seni bela diri khas Filipina. Apa yang harusnya dimiliki Indonesia itu justru menjadi milik negara lain. Bahkan seni bela diri yang akhirnya diberi nama Eskrima itu sudah masuk ke Indonesia. Banyak orang belajar seni bela diri yang konon asli Filipina namun nenek moyang kita yang mengajarkannya di masa Majapahit. Fred Everett, praktisi Sundang Majapahit atau Kali Majapahit dalam bukunya Filipino Martial Arts, Kali Majapahit tahun 2009. Kali Majapahit bela diri yang berakar dari Kerajaan Majapahit kuno. Bela diri ini perpaduan dari beberapa budaya Filipina, namun juga terkandung elemen Muay Thai, pencaksilat, Hakakuntao dan Chen Tai Jin Kuan. Penjelasan Everett senada dengan uraian Mark Wiley dalam Filipino Martial Culture, 1997. Menurut Wiley, Kali Majapahit disebarkan dari Nusantara melalui Kepulauan Riau ke Malaya hingga Kepulauan Filipina bagian selatan tengah dan utara pada abad ke-14, ketika terjadi migrasi ketiga orang-orang Melayu ke Filipina. Seiring perkembangannya,
Muncul sebutan eskrima, berakar dari kata Spanyol esgrima, yang berarti pedang anggar. Istilah itu muncul sejak kedatangan ekspedisi Spanyol yang dipimpin Ferdinand Magellan di Kerajaan Cebu. Sejak itu, kali terus digemari hingga tetap lestari. Kini, kali semakin populer setelah dikembangkan lebih luas oleh suami istri Fred Everett Hugh Lila sejak 1998. Everett mendirikan sasana beladiri ini di Moorea, Polinesia Prancis, Singapura, dan Baguio, Filipina.